Oke, di pertemuan kita lanjutkan kaitannya dengan praktikum basis janta. Maksudnya gimana Pak? Membuka program DBMS itu. Yang kita pakai, tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa DBMS itu kan simpan di dalam MySQL. Ya. Panjangnya DBMS itu apa? Database Management System. Ya. Cara mengaktifkannya bagaimana? Kita buka dulu SAM control panelnya. Ya. SAM control panel, pastikan sudah on untuk MySQL-nya. Itu langkah pertama. Ya. Jadi MySQL di sini sudah kondisinya start atau tombolnya berubah menjadi stop ya. Oke, kalau tombolnya start berarti belum start. Kalau sudah, kemudian cara membuka MySQL-nya pertama kali bagaimana Pak? Silakan dibuka. Ketik saja ini yang tidak digunakan biar kalian tidak bingung. Kita tutupi semua dulu. Atau sebelum ke sana mau ini, kemarin data sampaikan di awal belum untuk kaitannya sistem yang nanti akan kita buat? Sudah belum? Sudah ya? Oke, coba kita ulang aja. Jadi membuat sistemnya seperti ini. Ada login page, kita login. Nanti masuk ke sini. Kaitannya dengan data SDKI tadi di sini. Jenis masalah, tampil data perawat, ini ada di sini. Kemudian ini sampai dengan berapa? 25 ya. 25 terus sampai 2 udah ditambah yang ini. Sampai 36. 142. Karena datanya ada yang tidak di ini disampaikan. Ini yang masalah ini cari-cari. Ini yang masalah edit data masalah. Edit data masalah itu tadi ada 36 nih. 36 nanti setiap masalah bisa ditambahkan untuk gejalanya. Gejalanya apa itu diedit data DP. Ya di sini. Contoh untuk diagnosa perawat bersihkan jalan nafas tidak efektif, itu gejalanya kan ada batuk, tidak efektif, spektrum berlebih, suara bunyi nafas dan sebagainya. Nanti bisa ditambahi di bentar. Rizka saya peduli. Nanti silakan di unmute kalau mau bertanya atau menjawab pertanyaan. Oke. Oke, kemudian untuk pengajian bagaimana? Kita kaji dulu pasiennya siapa kita sebut di sini. Kalau sudah ditulis, contoh apa? 16 digit yang tadi NIK-nya ya. NIK-nya 16 digit, kita enter. Di data, kalau dia belum pernah sama sekali, dia langsung nomor riwayat medisnya dari NIK tambahan 101. Mungkin tidak satu pasien itu bolak-balik layanan kesehatannya lebih dari 10. Kalau mungkin berarti nanti kita buat tambahan 001 gitu ya. Tapi sementara untuk simulasi kita buat maksimal 10 ya. Maksimal 10 kali bolak-balik gitu ya. Nanti bisa ditambahkan. Ini diisi data-datanya. Nanti tinggal milih gitu ya. Nanti akan kita buat seperti itu. Kemudian kalau sudah diisi sesuai dengan datanya, banyak ini sampai belakang. Sampai kajian fisiknya ya. Kode geraknya bagaimana, kejang perasaannya, kemudian mata gerakannya, kemudian apa gitu, turgor apa ini, warna kulitnya seperti apa, otot tulangnya bergerak sendiri dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau sudah ditulis, ya nanti kita analisis. Sudah diinputkan gitu ya. Contoh tadi yang sudah dimasukkan ada data pasien Mulyono ini ya dengan nomor 44, nomor rekam medisnya, dia rekamnya ini yang pertama ini. Nah, dari pendataan didapatkan ternyata data masalah utama ini, yang utama ini. Kemudian masalah tambahannya ada bersihkan jalan nafas tiba-tiba sama tadi ya. Ini nanti bisa kesampingkan. Tambahan yang ini, 3 ini. 3 ini kita klik diagnosa. Nah, masuknya adalah gangguan mobilitas fisik dan bersihkan jalan nafas tidak efektif. Ini masalahnya nanti akan kita lakukan tindakan. Setelah kita tentukan mana yang mau dilakukan tindakan, klik implementasi keperawatan. Jadi Mulyono ya. Ini yang pertama tadi. Dia ada bersihkan jalan nafas dan gangguan mobilitas fisik. Kriteria hasilnya apa? Intervensinya mau dibuat apa? Direncanakan.
Ya, caranya bagaimana? Klik DP-nya. Ya, di sini kriteria hasilnya mau dilakukan apa? Contoh apa? Berkaitan dengan tawarannya adalah bersihkan jalan nafas tidak meningkat apa? Batu efektif, gridnya berapa? Kan ada target itu. Oh, mau tindakannya mau berapa? Kemudian hasilnya mengit apa? Mengik gitu ya. Atau ini 3 gitu ya, contoh aja. Kemudian untuk intervensi yang akan dilakukan apa? Ini ada yang utama, ada yang pendukung. Silakan dipilih. Cara memilih bisa sesuai 2 atau lebih dari 2 ya. Contoh latihan batu efektif, ketambahan memantau respirasi, pakai CTRL. Kemudian edukasi fisioterapi dada. Gitu. Oke, kalau sudah ditentukan intervensinya apa saja, 3, klik simpan. Nah, nanti langsung masuk ke sini. Jadi kriteria hasilnya 2, tapi intervensinya ada 3 yang akan kita lakukan. Nah, contoh kita ingin lakukan tentang kaitannya dengan batu efektif. Batu efektif setelah dilakukan intervensinya, tadi kan yang mana? Apakah berarti ada 3, kan? Mana yang mau dilakukan? Apa melatih batu efektif? Hasilnya batu efektifnya jadi berapa? Apakah cukup menurun atau sedang? Kalau sudah hasilnya klik simpan gitu ya. Kalau klik disimpan nanti akan muncul hasilnya di sini. Nah, karena sudah dilakukan intervensi ini tidak bisa diedit lagi. Oh, karena sudah berhasil hasilnya 3 gitu. Tapi bagi yang belum di sini akan bisa dilakukan intervensinya. Ya. Begitu juga yang lain. Oke, kalau sudah ini dilakukan, hasil akhirnya ini bisa mengevaluasi keperawatan pasien. Contoh siapa Mulyono ya, Mengi. Nah ini untuk evaluasinya bagaimana? Oh bahwa berdasarkan jalan nafas tidak efektif yang telah dilakukan oleh perawat itu batu efektifnya teratasi 75%. Ya. Maka ada kesimpulannya hentikan intervensi. Tapi kalau hasilnya kurang dari apa ya kemarin ya 70 kalau ada salah, itu bisa dilanjutkan intervensinya. Ya, begitu kira-kira kelihatannya sederhana ya. Cuma 5 menit, ada 5 menit sudah tersampai. Tapi mau buatnya kodenya banyak sekali. Oke, kita awali dengan pembuatan basis data. Jadi semua data-data ini disimpan dalam sebuah basis data. Cara membuat basis data bagaimana? Aslinya ada 2 ya. Kalian mau cara yang mudah atau cara yang lumayan tapi bukan sulit ya. Ada yang mau belajar coding di balik layar, ada yang belajar tampil di dalam layar. Mau yang mana kira-kira? Silakan tak kasih kesempatan untuk milih. Nanti tak ajari sesuai pilihan kalian. Yang tinggal next saja atau kita ketik sintak. Silakan. Mau milih yang mana? Halo, yuk tolong ada yang mewakili? Kelas reguler, kelas lintas jalur? Yang mudah dulu, Pak. Oh, yang mudah dulu. Oke, yang mudah dulu. Biasanya mulai itu yang sulit nih. Berakit-akit dulu, berenang kepian, enggak ya? Dibalik ya? Oke, yang mudah dulu Pak Icek. Oke. Yang mudah caranya, cara membuat DBMS. Buka, tadi pastikan ini MySQL ya, sudah 1. Kemudian yang kedua, buka browsernya. Kita ketikkan PHP MyAdmin ini ya. Ini kita ibaratnya hapus dulu. Oke, kita tutup dulu. Atau lewat sini juga boleh lah. Kita terus tutup, ini kalau ganti. Mana tadi? Boleh menggunakan browser apapun ya, menurut kalian yang paling kalian sukai yang mana. Ketik aja localhost, nanti ada beberapa yang ini, ada beberapa kasus ini. Nah, dia langsung masuk ke search engine, ini search engine-nya. Dia langsung ke Microsoft Bing. Ada yang langsung ke Google search ya, Google search. Dia langsung ke pencarian Google. Kalau ini pencarian Microsoft. Ada yang seperti ini. Ya, atau yang seperti ini. Atau kalau saya buka Google Chrome ini biasanya dia langsung masuk ke ini ya. Ke mana? Ke pencarian Google. Coba saya ketik localhost PHP MyAdmin. Oh, kalau di sini langsung
Chrome-nya. Kalau yang di add supaya langsung bagaimana? Saya tambahkan aja. Tinggal klik di address-nya sini. Saya tambahkan http://. Seperti ini. Jadi ketambahan kalau dia langsung lari ke search engine-nya baik itu Microsoft maupun Google, kalian sebut aja komplit, alamat komplit yaitu http://2 kali localhost php-admin. Gitu ya. Klik enter. Nah, nanti akan menuju ke sini. Ya, langkah pertama apa? Tadi sudah sampaikan di teoritisnya bahwa kalau kita ingin membuat database, kita harus merangkumnya dalam membuat wadahnya dulu. Nah, ini kita membuat database-nya dulu. Nah, ini database-nya untuk mengcover tabel-tabel yang akan kita buat ini. Database-nya apa? Kemudian tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan seterusnya. Jadi kita membuat kerangkanya dulu. Caranya bagaimana Pak untuk membuat kerangka? Oke, saya buat kanan kiri ya, biar kalian enak. Atau gini, tadi tabelnya mana? Ini. Kita ingin membuat ini wadah untuk menampung. Oh ya, di php-admin. Oke, saya taruh di bawah. Di php-admin ini ada tampilan di sisi sini, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau tampilan kirinya ingin disembunyikan, pilih yang head panel ya, head panel. Kalau yang tampilan lagi show panel. Teman-teman ada yang pakai HP enggak ya? Nanti tak tetorkan, hampir sama sih konsep yang menggunakan HP. Ini yang pakai PC dulu ya, PC dulu. Ada yang pakai HP? Ada berapa orang? Kemarin sih yang di grup yang konsul yang lewat HP itu 2 atau 3 orang itu, tidak ada yang lebih. Oke, tidak apa-apa, nanti memiliki hal yang sama saya sampaikan tentang yang katanya menggunakan smartphone ini. Oke, kalau sudah, sekarang langkah awal bagaimana? Pastikan waktu kita buka php-admin pertama itu munculnya ini server 127.0.0.1 gitu ya. Kemudian kalau kita langkah pertama adalah membuat. Oke, kita kasih note-nya aja ya, supaya nanti pertama satu, apa tadi? Pastikan MySQL disam kontrol panel sudah on ya, sudah start. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah buka browsernya. Buka browser. Kemudian ketikkan, biar aman aja ketikkan http://2 localhost php-admin. Kemudian yang ketiga, baru kita buat database. Database-nya. Cara membuat database-nya bagaimana? Cara membuat database-nya waktu kita sudah membuka php-admin tadi, ya, itu di sisi sini ya, di sisi kanan ya tadi ada kelihatannya. Kalau dibuat maksimal ini kan ada menu di atasnya, tapi kalau kalian buat tidak maksimal ya, ada di sisi sini. Ini ada garis 3 ini. Itu untuk menampung menu-menunya tadi. Kalau tadi kita maksimal kan tampilannya ada di atasnya. Kalau tampilannya restore atau separuh itu ada garisnya. Klik aja. Pilih database ya, pilih database. Waktu milih database, di sini ini ada beberapa, karena ini saya sudah membuat ini electromatic name, electromatic SIM-K, kemudian SIM dan sebagainya. Kita membuat wadahnya dulu, kerangkanya apa gitu. Oke, buat database-nya ini apa kalian tuh? Sistem informasi perawatannya. Sikap NIM gitu ya. Nanti NIM-nya ganti dengan NIM kalian masing-masing. Saya kira tidak ada ini ya, 2. Saya simulkan
menggunakan 2207 100. Ada enggak NIM 100? Enggak ada ya. Nanti saya pakai. Nanti NIM-nya silakan disesuaikan dengan NIM kalian masing-masing. Oke, kita membuat database ini. Di sini waktu tadi setelah dipilih menu databases ya. Database itu untuk menampilkan database bentuk jamak ya. Klik di sini database name, kalian tulis namanya sikep 2207 100. Kalau sudah tinggal di-create saja. Nah, di-create. Waktu membuat create ya sudah di-create, kita nanti tugasnya membuat yang ini aja, yang simple saja. Yang simple itu maksudnya ini. Yang sedikit-sedikit aja, yang bawah ini enggak usah aja, yang yang pola fungsi kes sama kajian fisik ini kan banyak ini filenya, enggak perlu saja ya. Nanti yang kalian tulis membuat tabelnya tugasnya cuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 ya, kira-kira kalau keberatan enggak 11 banyak ini. Tapi waktunya saya biasa 1 minggu nanti. Dari hari ini ya, 11 tabel oke. Atau mau dinego silakan, tak kasih kesempatan, silakan kalau ada yang mau nego. Kebanyakan Pak separuhnya. Kalau separuhnya itu pilihannya kalau enggak 5 yang aslinya yang wajib harus ada itu 1 2 3 4 5 6 7 sama 8 9. Ada 9. Apa 9 aja ya? Ya 11 dari 9. Iya, Pak. Intervensi SLKI nanti aja, nanti tingkat lanjut. Intervensi psikinya enggak perlu. Nah, yang penting ini aja, 9 saja. Oke, cara membuatnya kita awali dengan, ini boleh bolak-balik yang mana duluan, enggak ada aturan ya. Yang penting kalian buat. Satu, kita buat user dulu aja. Ya, yang buat user. User ini tadi isinya ya, entitas user. Di mana tadi? User. Kita sudah membuat simkep NIM ya tadi ya. Database basis data. Ya, ini sudah ini simkep 2207. Pastikan ini diklik dulu kalau kalian sudah buat. Pastikan yang di sini ya, tolong diingat-ingat. Nanti di baris atas yang tadi semula kan server 127001. Ini pas harus sebelum membuat tabel perlu diingat ya, kalau untuk membuat ingat, kemudian pastikan ya, keempat pastikan di status atas ya, status atas sudah aktif ke database-nya, database. Database-nya yang kalian tadi kalau simkat NIM ya NIM kalian masing-masing tadi. Kalau sudah di sini ada kolom buat tabel ya. Buat tabelnya yang mana ya? Ini tadi user dulu. Kita ketik aja user. Ini atributnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 atribut ya. Oke. Kita buat user namanya. User ya. Kemudian atributnya karena tadi ada 6 ya. Pastikan ini baru buat kelima buat tabelnya. Kelimanya mana 5? 5 buat tabelnya. Oke. User isinya tadi karena 6 field ya. 6 itu 2 3 4 5 6. 6 berarti jumlah kolomnya dikasihkan 6. Nah, kemudian klik kirim. Dan nanti ada isian kolom di sini. Nama, mungkin nanti ada yang belum bahasa Indonesia ya. Nanti name ya, type sama with ya, kemudian apa sih enggak hafal dua. Yang penting di sini. Kalian tulis ini nama ID, nama dari atributnya itu di name, di nama. Kemudian yang varchar ini ada di jenis. Sedangkan yang di dalam kurung ada 6, 50, 30, 20, 50, 20 itu ada di panjang nilai. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan, ini kan ada kunci ya.
Bisa kelihatan ini ada gambar gembok nih. Yang lain kan tidak ada ini. Yang lain tidak ada. Khusus di ID user itu ada kuncinya. Itu adalah primary key-nya, penentunya. Jadi kalau atribut user itu penentu key-nya adalah ID user. Jadi kalau kita sebut ID user menentukan yang lain gitu. Oke, di pertemuan ke-6 kita hanya membuat database dan tabel saja ya. Di pertemuan besok itu ada dua istilah sebenarnya, DDL, ada DML. DDL itu adalah data definition language. Itu adalah kaitannya dengan membuat database sama membuat tabel-tabel, nanti memodifikasi tabel, struktur tabel itu masuk ke DDL namanya. Ya, untuk pertemuan ke-7 nanti kita pelajari DML, data manipulation language. Apa itu data manipulation language? Kaitannya yang untuk menampilkan, mengisi, mengubah data dari atau rekod dalam sebuah atribut itu namanya DML. Oke, kita pelajari dulu tentang DDL, membuat database dan membuat tabel. Oke, apa ID user ya? Oke, saya cepat saja. ID user, kemudian password, kemudian nama bagian ya. Jadi saya janji setengah jam aja ya. Bagian alamat, kemudian telepon. Tadi panjangnya sesuaikan. Varchar. Ini juga varchar. Ini juga varchar. Gampang ya. Saya pengen cara yang mudah, tak kasih cara yang mudah. Varchar semua ini. Kemudian panjangnya berapa? Yang di atas ini 6. Di sini ada 50, tulis saja. 50. Kemudian yang nama itu 30. Nanti kalau sekira kurang ditambah sendiri ya. Prasmanan 30, kemudian 20 untuk yang bagian alamatnya adalah 50. Kemudian teleponnya 20. Oke, kalau udah kuncinya jangan lupa. Kuncinya di mana Pak? Kunci. Coba saya maksimalkan biar kelihatan ya. Kita butuh kunci ke yang apa tadi ID ya. ID user ya. ID user kita butuh kunci. Ini mana scrollnya nih? Saya scrollnya. Oh, scrollnya ketutup. Zoom tadi. Scrollnya. Oh, ternyata sudah ada tampilan lain. Makanya tidak mau. Oke, sudah selesai. Kalau untuk kunci, kuncinya di mana? Ini ada indeks. Ya. Di kolom tadi ada nama, jenis, panjang. Ini ada indeks. Indeksnya kalian kasih primary. Ya, primary. Nanti ada muncul, tambahkan indeks, primary, di OK saja. Ukurannya tidak usah diedit, langsung di OK saja. Nah, gitu aja. Nanti ada yang kalau AI itu nanti untuk tabel yang ini. Tabelnya mana tadi? Kalau, bukan ini ya, apa ini? Basis data. Kalau yang AI, ya, kalau yang auto increment, itu nanti bisa dipakai untuk yang tipenya integer ya. Tapi nanti tidak disarankan sih hasilnya. Tapi yang ID apa ini? Masalah, gejala sama SLKI, SIKI, ya kita tidak ya. Jadi ini jadi yang dari itu intervensinya. Nah, ini intervensi. Tapi yang kaitannya ID itu nanti dibuat AI. Tapi kalau tipenya ya maksudnya tipe integer ya. Kalau tipenya varchar tidak bisa dikasih asing. Kembali ke sini. Jadi AI-nya mana tadi? Oh, saya ngopi di ini Google Chrome ya. Oke, AI hanya tadi gimana? Hanya yang nama file-nya kalau sini integer. Kaitannya yang ID saja. Kalau file selain ID tidak usah dibuat AI. Gitu ya. Itu. Sementara cukup ini, terus di Go saja. Mana simpan ya. Ada tombol simpan di bawah. Klik simpan. Udah jadi nanti. Nah, langsung jadi namanya tabel user ada di sini. Kemudian ada struktur namanya, jenisnya. Kalau skala gimana Pak? Tidak usah khawatir salah. Salah tinggal contoh ini tadi apa? Yang salah, enggak saya buat salah tadi. Kalau ada salah namanya bagaimana? Centang saja. Contoh. Ini contoh kalau salah ya. Dicentang saja. Kemudian di sini ada ubah.
Ya, klik ubah. Ya, tinggal ubah aja. Apakah salah namanya kurang atau tipenya tadi salah atau panjangnya salah gitu ya. Ya. Kalau primary key enggak bisa, kalau seumpama belum dikasih lupa gitu ya. Kalau lupa, kalian tinggal di sini. Primary key kan ada di sini indeks ya. Indeks. Kalau lupa mengasih indeksnya tadi primary key, nanti di sini ada tambahkan. Indeks, tambahkan create 1 indeks, kirim. Nanti kalian pilih ID usernya dipilih primary. Nah, tapi kalau sudah ya ini sudah berhasil. Tapi kalau tadi kelupaan, boleh ditambahkan di sini create kolom kirim. Oke, itu cara membuat tabel, satu tabel. Untuk cara yang lain sama ya. Nanti kalian buat berapa tadi? 9 aja ya, 9 dari 11 ya. Ini saya besarkan, nanti saya upload di sini. Ini buat tabelnya. Oke, ini saya copy aja ke Word. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Saya Mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk mendapatkan itu ya, database yang masalah, gejala, kemudian siki itu di mana, Pak, dapatnya? Saya ambil ini, nanti tak bagi share ini apa? Excel-nya. Excel-nya nanti di sini ada siki. Ada siki, tinggal kalian input di sini. Yang diinput di sini. Banyak ya tapi ya. Banyak. Kalau enggak nanti tak kasih ini apa? Kalian nyoba nyisipkan 5 atau 10 gitu ya. Nanti yang lain silakan di copy. Jadi ini aslinya banyak datanya. Coba saya lihatkan dari database-nya sebentar. Tadi database ini ya. Sikap ya. Yang untuk gejala, sebentar, gejala itu datanya ada 261 data. Ya. Ini datanya. Kemudian yang data masalah itu tadi 36 ya, total 36. Kalau ini ngetik enggak masalah ini ya. Kalau yang tadi 261 lumayan, nanti tak kasih saja. Kalian tinggal yang penting kalian caranya menyisipkan data ke dalam atau menginputkan rekod dalam tabel itu perintahnya kan kita pelajari di besok sih. Tapi untuk yang gejala karena terlalu banyak nanti saya kasih filenya supaya bisa diinkludkan gitu. Tapi nanti kita pelajari dulu bagaimana cara menyisipkan data ke dalam tabel. Begitu tadi yang tanya Mbak Sinten. Silakan. Oke, Pak. Silakan yang lain. Kalau ada silakan. Belum ada? Oke, nanti berulang kali saya sampaikan bahwa nanti kalau stop